SLB Negeri 1 Karangasem merupakan sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan untuk murid berkebutuhan khusus yang terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada tahun ajaran 2025-2026 ini, SLB Negeri 1 Karangasem telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pemberian pelayanan pendidikan untuk 178 murid yang terbagi ke dalam 6 jenis ketunaan. Setiap ketunaan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, serta memerlukan penanganan yang berdiferensiasi pula, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran melalui kegiatan belajar yang bermutu, diperlukan adanya pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat dan relevan dengan kondisi kekhususan murid. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Iwayan Tresna Aryadi dari SLB Negeri 1 Karangasem. Pada video kali ini saya ingin memaparkan praktik baik yang telah saya laksanakan. Silada bermutu, gamifikasi pembelajaran mendalam bersama murid tunagrahita. Pembelajaran untuk murid dengan hambatan intelektual, terutama murid tunagrahita, memerlukan strategi yang menarik dan mudah dipahami. Perlu adanya bantuan berupa media visual konkret yang didesain oleh guru bersama murid untuk mempermudah murid-murid dengan hambatan intelektual mengetahui proses belajarnya. Dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk murid dengan hambatan intelektual seperti murid tunagrahita, perlu adanya pendekatan dan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh murid. Hal ini dikarenakan murid dengan hambatan intelektual mengalami tantangan dalam menjaga motivasi belajar, memahami materi, serta menemukan relevansi antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Untuk itu, diperlukan bantuan media visual konkret yang dapat membantu murid tunagrahita mengetahui progres belajarnya, yang nantinya akan berdampak pada motivasi belajar. Selain itu, perlu dilaksanakan aktivitas belajar yang menyenangkan sesuai dengan minat dan kemampuan murid tunagrahita. Hal-hal tersebut akan mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Kondisi yang berbeda terjadi di beberapa kelas tunagrahita yang saya ampuh. Strategi pembelajaran yang selama ini digunakan cenderung bersifat konvensional, sehingga menciptakan pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan kurang mengakomodir kebutuhan murid dengan hambatan intelektual. Partisipasi murid dalam perencanaan aktivitas belajar juga masih minim dan tidak terstruktur. Strategi pembelajaran konvensional dengan tingkat partisipasi murid yang masih minim mengakibatkan pembelajaran menjadi beban, bukan suatu aktivitas yang menyenangkan dan bermakna. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Berdasarkan hasil observasi dan angket yang dilakukan bersama 17 murid tunagrahita pada jenjang SMP LB, didapatkan hasil sebanyak 12 dari 17 murid tunagrahita tidak mengingat apa yang telah dipelajari dan juga tidak mengetahui progres belajarnya. Dan sebanyak 13 dari 17 murid menyampaikan aktivitas belajar baru yang mereka minati yang tentunya masih relevan dengan materi pembelajaran. Namun, selama ini belum pernah difasilitasi oleh guru. Melihat situasi tersebut, saya menginisiasi sebuah strategi pembelajaran inovatif untuk murid tunagrahita, yakni gamifikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Gamifikasi merupakan penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non-permainan. Dalam hal ini, gamifikasi akan diterapkan dalam pembelajaran. Elemen-elemen permainan yang dimaksud pada umumnya terdiri dari poin, rencana, strike, serta papan peringkat. Namun, dalam upaya menerapkan strategi gamifikasi tersebut dalam pembelajaran murid tunagrahita, terdapat sejumlah tantangan, antara lain, pertama, beberapa murid tunagrahita belum memahami konsep gamifikasi yang kompleks. Kedua, kemampuan murid tunagrahita mempertahankan motivasi dalam jangka panjang golong masih rendah. Dan yang ketiga, kebutuhan diferensiasi yang tinggi mengingat kemampuan kognitif murid tunagrahita yang bervariasi. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sangat diperlukan dukungan kepala sekolah dalam penyediaan sumber daya. Selain itu, kolaborasi dengan rekan-rekan guru dan murid juga dibutuhkan dalam penerapan strategi gamifikasi ini agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Adapun aksi nyata yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saya melakukan kajian literatur dan naskah akademik serta bahan bacaan lainnya secara daring mengenai gamifikasi dan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Selain itu, saya juga melakukan pengamatan terhadap beberapa aplikasi pembelajaran digital yang telah menerapkan gamifikasi dalam sistem operasinya. Saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan guru
untuk mendapatkan masukan dan pandangan yang berbeda guna meningkatkan efektivitas dan relevansi strategi gamifikasi ini. Selanjutnya, saya memfasilitasi murid-murid tunagrahita untuk mendekomposisi tujuan utama pembelajaran yang kompleks menjadi tujuan-tujuan yang lebih sederhana, serta mengarahkan murid tunagrahita untuk mengungkapkan ketertarikannya terhadap suatu aktivitas belajar untuk selanjutnya dijadikan lencana berupa stiker menggunakan aplikasi desain digital Canva. Aktivitas-aktivitas belajar ini akan dikombinasikan dalam sebuah alur pembelajaran yang dikemas dalam bentuk media visual berupa peta progres pembelajaran. Melalui kegiatan ini pula, saya menjelaskan konsep gamifikasi secara sederhana supaya dapat dipahami oleh murid tunagrahita melalui kegiatan demonstrasi penggunaan aplikasi pembelajaran digital yang menggunakan gamifikasi dalam sistem operasinya. Berikutnya, saya menerapkan strategi gamifikasi ini dalam pembelajaran real di kelas dengan memberikan aktivitas belajar yang sederhana, sekaligus melakukan observasi untuk mengetahui fokus dan keterlibatan murid tunagrahita dalam pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran diakhiri dengan sesi refleksi untuk mengetahui respon murid dalam mengikuti pembelajaran dengan strategi gamifikasi, serta untuk mengetahui pemahaman murid tunagrahita terhadap materi yang dia pelajari dan kaitannya dengan kehidupan nyata. Dalam sesi refleksi, saya juga menambahkan strike yang disimbolkan dengan stiker api atau gambar api sebagai tanda partisipasi murid dalam pembelajaran. Saya juga membuka ruang kolaborasi bagi rekan-rekan guru yang ingin mereplikasi dan memodifikasi kegiatan belajar, lencana, peta alur pembelajaran, serta elemen-elemen gamifikasi lainnya agar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu serta kondisi murid. Berdasarkan observasi dan refleksi bersama, setelah dilaksanakan strategi gamifikasi pembelajaran dalam beberapa pertemuan, terdapat beberapa dampak yang dapat diamati. Sebagian besar murid tunagrahita menunjukkan motivasi dan partisipasi yang cukup besar dalam aktivitas pembelajaran, yakni sebanyak 14 dari 17 murid tunagrahita pada jenjang SMP LB menunjukkan partisipasi yang aktif serta menunjukkan ekspresi yang menunjukkan perasaan bahagia selama mengikuti pembelajaran. Setelah penerapan strategi gamifikasi selama beberapa kali pertemuan, dapat diamati bahwa gamifikasi terbukti menjadi inovasi pembelajaran yang relevan untuk mengatasi tantangan-tantangan strategi pembelajaran konvensional yang selama ini digunakan. Selain itu, melalui peta alur pembelajaran dan lencana, murid dapat mengetahui progres belajarnya. Murid-murid tunagrahita dapat melihat aktivitas belajar apa saja yang sudah mereka kerjakan, kehadiran, serta jumlah aktivitas yang belum dikerjakan. Pembelajaran gamifikasi sangat bagus diterapkan di kelas tunagrahita. Kenapa? Karena kelas tunagrahita memiliki motivasi belajar yang rendah. Jadi kalau adanya game di pembelajaran ini, mereka akan tidak terbebani untuk melakukan pembelajaran. Mereka merasa bahwa hari ini kita bermain, padahal mereka juga belajar. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan siswa saat melakukan perencanaan pembelajaran, siswa juga akan merasa lebih enjoy untuk melakukan pembelajaran di kelas, karena apapun yang mereka lakukan di kelas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka bisa lakukan. Saya senang belajar Pak Krisna karena bisa tugas melaporkan ke stiker. Saya sudah tahu saja aku pelajari. Dampak dari penerapan gamifikasi ini mendapatkan respon positif dari murid dan rekan sejawat. Praktik baik Silada bermutu dinilai menjadi salah satu stimulus terwujudnya budaya positif dalam pembelajaran di SLB Negeri 1 Karangasem. Praktik baik ini depannya akan didiseminasikan dalam kegiatan komunitas belajar, baik kegiatan komunitas belajar di interan SLB Negeri 1 Karangasem maupun di KKG dan tingkat MGMG. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan mengembangkan strategi gamifikasi ini agar senantiasa relevan dengan karakteristik murid serta perkembangan zaman. Pembelajaran dari keseluruhan praktik baik ini adalah inovasi berupa penggunaan strategi pembelajaran yang baru, menggantikan strategi konvensional, efektif untuk meningkatkan partisipasi murid dan membangun kesadaran dalam pembelajaran. Selain itu, praktik baik ini juga menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui refleksi dan menyenangkan melalui elemen-elemen permainan dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam.